Kompas Petang kembali. Saudara, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal Cagup Jawa Tengah jelang Pilkada Serentak 2024. Hasilnya, dalam simulasi semi terbuka 20 nama, Kaisang Pangarep di posisi pertama, disusul Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, berdasarkan temuan itu, mayoritas warga Jawa Tengah belum punya calon gubernur favorit. Dia menyebut pemilih sudah yakin dengan pilihannya hanya di bawah 10%. Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah masih terbuka untuk siapapun. Survei ini digelar pada 10 hingga 17 Juni 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Adapun responden survei yang dilibatkan sebanyak 800 orang dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nama yang kita tanyakan ada sedikit perubahan atau perbedaan pola dibanding top of mind. Dalam simulasi ini, Kaisang berada di peringkat pertama tetapi dalam selisih margin of error dengan Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaisang ataukah Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhir-akhir ini sering belusukan menemui relawan pendukung Jokowi di Jakarta. Banyak pihak menduga kegiatan Kaisang ini berkaitan dengan langkah politiknya di Pilkada mendatang. Nama Kaisang banyak disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Kaisang sendiri belum mau bicara di daerah mana ia akan maju Pilkada. Menurut Kaisang, PSI masih berkomunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, nama Kaisang Pangarep mulai ramai dibicarakan untuk maju di Pilkada 2024. Salah satunya di Jawa Tengah. Bagaimana peluangnya dan apa respon dari PDI Perjuangan di mana Jateng jadi kandang banteng? Kami akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskara, kemudian ada politisi PSI Dede Prayudi dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mbak Cindy, kabar baik. Mbak Cindy. Saya mau ke PSI dulu, Mas Dede. Ini kan PSI Jakarta udah ngusulin sebenarnya untuk Mas Kaisang maju di Jakarta, tapi ternyata elektabilitasnya Kaisang di Jateng juga oke. Pemetaannya gimana? Maju di mana? Ya, terkait dengan di Jakarta dulu ya yang ingin saya bahas ya. Barusan ya PSI Jakarta atau DPW PSI Jakarta melaporkan kepada kami di DPP bahwasannya di DPD Kabupaten Kota di DKI Jakarta ini ya baru 3 yang menyerahkan rekomendasi nama ya. Di masing-masing DPD yaitu yang sudah menyerahkan itu adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat ya. Nama Mas Kaisang muncul 2 kali yaitu di Jakarta Utara dan di Jakarta Selatan. Sementara Pulau Seribu Jakarta Barat itu masih melakukan rapat pleno. Jadi hari ini ya se-live kita ini ya, ini rapat pleno masih berlangsung di 2 DPD terkait gitu. Jadi saat ini DPW sudah menerima dari 3, hanya saja masih ada beberapa lagi yang belum kami terima. Setelah kami terima dari DPW DKI Jakarta, di DPP baru kami secara khusus mengerucutkan nama tersebut ya. Kalau di Jateng gimana? Di Jawa Tengah, terkait di Jawa Tengah Mbak, di Jawa Tengah ini baru media yang katakanlah dan lembaga survei ya yang sudah menggadang-gadang katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau di Jawa Tengah sendiri belum ada update yang terlalu khusus terkait ini ya. Mungkin yang paling advance ya prosesnya yang paling mendekati rampung prosesnya justru di DKI gitu. Dan di DKI dari 6 DPD di sini setidaknya 2 DPD mohon maaf 2 DPD ini sudah merekomendasikan nama Mas Kaisang di luar nama-nama yang lain gitu. Nah, di nama-nama yang lain saya maksud ini misalnya ya di Jakarta Selatan ya, di sini juga ada misalnya Mas Menteri ya Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Juga ada di Jakarta Pusat itu kader PDIP Bang Eriko. Nah, jadi
apa namanya, ini suasananya masih cukup cair ya. Jadi DPD di Jakarta baru saja menyerahkan ke provinsi dan masih ada beberapa DPD lagi yang belum menyerahkan. Tapi memang akar rumput sudah mulai menggulirkan nama Mas Kaisang. Oke. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, soal nama Kaisang yang elektabilitas tinggi di Jawa Tengah, Mbak Puan Maharani bilang nama Kaisang juga dipertimbangkan sih buat di Jateng. Iyakah memang lagi dipertimbangkan? Ya, semua nama kita lakukan pencermatan, Mbak Cindy, tetapi kita yakin bahwa di dalam diskursus demokrasi modern itu ada banyak pola pendekatan. Misalnya kita lebih berkecenderungan untuk melakukan pendalaman berdasarkan diskursus demokrasi yang substansial. Artinya harus melibatkan berbagai komponen variabel dalam mengambil satu keputusan. Karena pilkada ini kan bukan sekedar urusan main-main kemenangan, bukan sekedar kita ingin how to win, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap siapa calon pemimpin yang kita usulkan. Maka dari itu pendalaman terus kita lakukan, apalagi mengingat secara basis historis dan elektoral, Jawa Tengah dan PDI Perjuangan ini sangat identik. Secara pemilu legislatif kita berhasil dipercaya untuk memenangi pileg 3 kali berturut-turut. Lalu secara eksekutif juga kami dari tahun ke tahun juga banyak menurunkan pemimpin, baik sebagai gubernur maupun sebagai wali kota atau bupati di Jawa Tengah. Artinya secara bonding antara PDI Perjuangan dan Jawa Tengah itu cukup lama. Tapi dan untuk nama Kaisang, dia dipertimbangin nggak? Secara kebatinan seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan di Jawa Tengah tentu mengharapkan agar prioritas dilakukan fungsi kaderisasi yang tepat bagi kader internal. Artinya kami tentu berkeinginan untuk mendorong kader-kader internal kami karena kami cukup punya banyak stok. Bahwa ada nama-nama eksternal yang muncul di polling itu adalah satu pendekatan demokrasi konsensus. Artinya mengambil pendapat publik secara subjektif di saat masih cair hari ini, dan tentu ada banyak variabel lain yang sedang kami lakukan hari ini, dan salah satunya adalah penajaman dari calon-calon nama internal yang kami sedang siapkan. Siapa namanya Mas Seno internalnya? Ya kalau muncul di pembahasan kan ada misalnya nama Pak Andika yang itu ternyata digemari juga dan secara kepengalaman juga punya kapasitas dalam mengelola manajerial kepemimpinan militer sebagai Panglima TNI. Ada juga misalnya nama Mas Hendrar Priyadi yang 2 kali sudah memimpin Kota Semarang dan kemudian berhasil dipilih di angka yang sangat tinggi di periode kedua. Berhasil membawa kepemimpinan yang transformatif di Semarang dan saat ini menjadi Kepala LKPP RI. Lalu dari lembaga polling kan ada nama Mas Bambang Pacul juga yang muncul, yang itu mewakili pengalaman yang cukup tinggi di legislatif. Nah, semua nama-nama ini sedang kami proses, tapi kecenderungannya adalah kami punya keinginan sebagai partai politik tentu untuk melakukan kaderisasi dan memberikan kesempatan kepada kader untuk bertarung di kontestasi pilkada. Oke, artinya Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan juga tadi Bambang Pacul, 3-3 buat di Jateng ya? Ya, untuk di Jateng ada nama-nama itu yang muncul dari bawah. Oke. Kalau Mas Jayadi melihatnya sebenarnya dari nama-nama yang udah disebutin tadi yang paling potensial untuk maju, akhirnya siapa sih Mas Jayadi? Untuk PDI ya? Untuk di Jawa Tengah? Untuk PDI kalau di Jawa Tengah ya memang 2 nama kalau yang muncul ya, minimal di 10 besar atau bahkan kalau Mas Bambang kan masuk 4 besar. Jadi Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, kemudian Mas Hendi kalau dari PDI Perjuangan. Itu yang paling potensial sementara ini berdasarkan hasil survei. Kalau nama Pak Andika Perkasa itu belum muncul di top of mind publik ya. Mungkin kalau nanti dia bersosialisasi lebih jauh di Jawa Tengah akan muncul juga gitu. Tapi secara keseluruhan memang walaupun kondisinya sekali lagi masih sangat cair ya, yang muncul secara konsisten di atas itu di 4 besar di Jawa Tengah itu termasuk di survei indikator yang tadi saya ikut membahas juga, yaitu nama Kaisang Pangarep sama Pak Lutfi sama Pak Yasin Maimun plus Mas Bambang. Itu yang selalu bertengger di 4 besar. Plus kalau mau ditambah lagi ada nama dari Golkar Diko, lalu dari Gerindra nama Sudaryono. Itu nama-nama yang masuk 5 atau 6 besar. Mas Hendi masuk di jajaran sekitar 10 besar gitu. Itu nama-nama yang potensial. Tapi jarak elektabilitas di antara nama-nama itu, terutama yang 4 atau 5 besar, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Masih belum ada misalnya di
top pemain semuanya di bawah 10%. Di semi terbuka banyak nama elektabilitas masing-masing itu masih di bawah 20%. Kemudian juga alasan memilih itu lebih banyak karena belum tahu nama calon lain. Terus baru 16% kalau kita lihat survei indikator tadi yang saya ikut bahas, baru 16% yang sudah firm, sudah yakin pilihannya. 82% bilang baru akan memutuskan pilihannya pada saat kampanye dan menjelang hari H. Jadi kondisinya masih sangat cair. Oke, baik. Mas Kaisang bilang maju di mana, tunggu kejutannya bulan Agustus. Nah kalau kira-kira maju, apa respon dari PDIP Mas Seno? Tapi tahan dulu jawab seusai jeda ya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kampus Kompas TV, program inisiatif Kompas TV dalam berpartisipasi mencerdaskan generasi penerus bangsa.